Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik di rumah dan keluarga senantiasa sehat selalu ya. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Harus siap dong ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1 tentang dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya adik-adik tahu nggak sih apa itu dasar negara? Nah, jadi dasar negara merupakan suatu pedoman atau dasar yang dijadikan aturan dan untuk memelihara sebuah kehidupan bersama di suatu negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dilambangkan dalam burung Garuda yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi di sini berarti walaupun negara Indonesia memiliki suku, budaya, kemudian bahasa yang berbeda-beda, tetapi kita di sini tetap menjadi satu kesatuan yang sama, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Pencipta lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda adalah Bapak Sultan Hamid II. Adik-adik pasti tahu nih lagu Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Bapak Soedarnoto. Kita bernyanyi bersama yuk. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, tangan buat kita semua. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 dasar atau 5 sila yang di setiap sila Pancasila tersebut memiliki arti dan makna. Adik-adik tahu nggak gimana bunyi sila-sila Pancasila? Adik-adik pasti tahu dan hafal dong pastinya. Yuk kita jawab bersama. Bunyi sila Pancasila yang pertama, apa adik-adik? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Selanjutnya nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila memiliki 5 nilai dasar. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai keadilan. Pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, berhubungan pada perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya
kita ini semua sama di dunia ini. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara untuk bersatu dalam membangun negeri ini. Selanjutnya, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dan menyelesaikan masalah dengan baik. Dan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk bersikap adil kepada semua orang dan tidak membedakannya. Selanjutnya kita akan membahas makna dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila disimbolkan dengan gambar bintang. Bintang berarti cahaya atau sinar, seperti Tuhan yang selalu menjadi cahaya bagi umatnya. Contohnya seperti kita selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan selalu ada dan selalu membantu kita. Warna hitam pada latar lambang berarti warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sumber di dunia ini. Kemudian maknanya yaitu yang pertama, percaya adanya Tuhan. Yang kedua yaitu kita dibebaskan untuk memeluk agama masing-masing. Yang ketiga, kita harus saling toleransi dan menghargai antar umat beragama. Dan yang keempat, kita harus menjaga semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Contoh sikap pengalaman sila Pancasila pertama dalam kehidupan sehari-hari apa sih Kak? Nah, contoh yang pertama yaitu kita meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Kita yakin bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Kemudian menghormati kebebasan beragama orang lain, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian kita tidak boleh mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama dengan kita. Kemudian menjaga dan memanfaatkan semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang makna dan arti dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Jika kita lihat, pada sila kedua terdapat dua mata rantai emas yang berbentuk persegi atau segi empat dan berbentuk lingkaran. Mata rantai emas berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai emas berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai tersebut saling berkaitan dan melambangkan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna dari sila kedua yaitu semua manusia di sini sejajar atau setara, di mana tidak ada yang lebih rendah atau tidak ada yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, beradab dalam pikiran, perbuatan, dan niat. Kemudian yang ketiga, mengutamakan keadilan dan kebenaran. Contoh sikap pengalaman dalam sehari-harinya apa sih Kak? Nah, contohnya yaitu kita mengakui bahwa setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada yang berbeda. Kemudian kita harus berani untuk membela orang yang benar atau orang yang tidak bersalah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke sila yang ketiga ya adik-adik. Sebelumnya ada yang tahu gak nih apa lambang sila Pancasila yang ketiga? Apa coba? Nah, benar banget. Lambang sila Pancasila yang ketiga adalah pohon beringin, di mana negara Indonesia sendiri telah mengaku dan menyatakan bahwa negara Indonesia memiliki rakyat yang berbeda suku bangsa, berbeda kepercayaan, agama, latar belakang, budaya yang berbeda. Dan di sini bangsa Indonesia telah bersatu menjadi warga negara Indonesia.
Makna dari sila ketiga adalah rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia jika diperlukan, kemudian mengembangkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng menjadi simbol hewan yang paling kuat dan sering berkumpul atau berkelompok. Dan maknanya sendiri adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus mengutamakan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Dalam proses musyawarah, kita tidak boleh memaksakan suatu kehendak orang lain. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu, yang pertama, kita harus dapat menghargai pendapat orang lain saat sedang berdiskusi. Kemudian kita harus bersikap terbuka dengan pendapat orang lain saat sedang bermusyawarah. Kemudian sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas, di mana padi dan kapas bermakna bahwa negara Indonesia telah bersungguh-sungguh dan berjanji akan mensejahterakan rakyatnya tanpa membeda-bedakan status sosial dan ekonomi mereka. Apa sih Kak contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Nah, adik-adik, contoh yang pertama yaitu kita harus bersikap adil terhadap sesama. Kemudian contoh yang kedua, kita harus saling menolong antara sesama. Kemudian yang ketiga, kita harus saling bergotong royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar lebih mudah. Kesimpulannya yaitu, dasar negara adalah suatu pedoman atau dasar yang dijadikan aturan di sebuah negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dilambangkan dalam burung Garuda. Pada lambang burung Garuda terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Pancasila terdiri dari 5 sila atau 5 dasar yang memiliki arti dan makna. 5 sila Pancasila memiliki nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Lambang sila Pancasila. Lambang sila Pancasila yang pertama yaitu bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan makna dan arti dari sila-sila. Gimana? Sudah paham kan adik-adik? Kalau adik-adik masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan, adik-adik bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, berjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan yang terakhir, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.